Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak maupun Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian kami yang berupaya untuk mengevaluasi parameter confidence level, nilai confidence level dalam evaluasi statistik dari low contrast detectability yang kami bandingkan dengan nilai mata pengamat, di mana di sini pengamatnya adalah para fisikawan medis dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, dan diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan nilai confidence level yang lebih mendekati dari keadaan real di lapangan. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan semoga keberkenaan, kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam penelitian ini menjadi amal jariah dan berkontribusi lebih besar kepada penelitian fisika medis di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan berkaitan, jadi penelitian ini akan membahas tentang pentingnya low contrast detectability, begitu ya. Jadi meskipun bukan menjadi parameter QC wajib, namun detektabilitas kontras rendah menjadi salah satu nilai yang perlu dievaluasi, mengingat pentingnya, terutama ketika kita membahas tentang citra CT terhadap perbedaan lesi maupun objek-objek seperti itu ya. Dan salah satu cara pengujiannya itu adalah dengan low contrast detectability yang dapat dilakukan dengan phantom-phantom tertentu. Salah satunya adalah phantom ACR. Di penelitian ini kami menggunakan phantom ACR, di mana phantom ACR memiliki low contrast modul pada modul kedua. Bisa dilihat di sini bahwa low contrast pada phantom ACR ini gambarnya adalah seperti di gambar B. Nah, dari gambar B kita lihat bahwa di diagramnya ketika kita gambarkan secara realnya itu ada 6 objek dengan 5 objek ini merupakan pasangan hole. Jadi ada satu objek 25 mili, berdiameter 25 mili, ada 4 objek, satu deret, 4 objek 2 mili, satu deret 4 objek 3 mili, satu deret 4 objek 4 mili, satu deret 4 objek 5 mili, satu deret 4 objek 6 mili. Nah, dari kelima modul ini modulnya belakangnya itu adalah air. Dan nilai objek-objek ini itu adalah objek kontras rendah, yang mana objek-objek ini bernilai sekitar 6 HU. Makanya kenapa ketika kita menilai kontrasnya dari objek terhadap background, nilai kontrasnya adalah sekitar 6 HU, dan menjadikan bahwa objek ini adalah objek-objek yang berkontras rendah. Nah, dari sini dulu, nanti ini akan menjadi fokus pada kepentingan penelitiannya Bapak Ibu karena sebagai pengamat, dan nilai ini akan dibandingkan dengan pengamatan real di lapangan. Nah, di sini ini adalah pengenalan tentang modul ACR-nya dulu nggih. Habis ini saya akan jelaskan tentang caranya per aplikasinya, seperti itu. Baik, untuk pengukurannya seperti apa sih Mbak Rizka? Gitu ya. Jadi pengukurannya dilakukan dengan menilai sampai sejauh mana mata kita itu bisa membedakan objek berkontras rendah ini, seperti itu. Misalkan ketika kita melihat citra ini ya, citra di samping kiri, maka bagi mata saya itu masih membedakan hanya pada objek barisan objek low contrast pada barisan ini, yang mana ini adalah nilai 5 mili. Maka low contrast detectability pada citra ini adalah 5 mm. Dan itu nanti tergantung pada mata saya. Misalkan kok pada matanya Bapak atau Ibu ternyata enggak kok, bagi saya itu saya masih terlihat di 4 mili misalkan, di sekitaran sini masih kelihatan kok saya. Ya kan? Oh, maka ya silakan dipilih di 4 mili. Intinya semua pendapatnya Bapak Ibu menjadi acuan kami dalam menilai atau menghimpun data, sehingga silakan dipilih sesuai dengan kemampuan atau persepsi yang diperoleh oleh Bapak maupun Ibu. Dan tidak perlu memaksakan nggih kok. Kayaknya ini saya kelihatan kok 3 gitu, padahal sebenarnya kalau 3 ini saya tidak mungkin ya gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya, memang sama sekali nggak kelihatan ya jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan memang eh,
apa namanya, oh saya kelihatannya sampai sini aja ya enggak apa-apa gitu ya. Karena memang ini adalah penilaian dari mata pengamat dan semua penilaian dari Bapak Ibu sekalian sangat kami pertimbangkan seperti itu. Di sini saya akan mendemokan cara pengukuran dengan software microdicum. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah dengan membuka objek citra sampel dulu ya. Ini sudah ada dalam satu folder ini ada tiga variasi. Variasi filter, KV, dan MA. Yang ini sudah saya sesuaikan dengan urutan pada eh, Google Form yang digunakan untuk penilaian. Jadi untuk Google Formnya bisa diisi nama Bapak Ibu, asal rumah sakitnya, berikutnya lalu untuk pertama adalah variasi filter, dan ini sudah saya urutkan, berarti variasi filter di evaluasi pertama. Nah, variasi filter yang pertama kita buka, silakan pilih dengan filter apa namanya apa software microdicum. Nah, ketika microdicum ini sudah memuat dan membuka, maka ini masih tampilan window yang belum sesuai ya. Maka perlu disesuaikan windownya dengan mengeklik ini, icon ini ya, atau mengeklik huruf W di pada keypad. Nah, ketika sudah kursornya sudah berubah dalam bentuk seperti ini, maka kemudian kita bisa menekan ke kanan untuk menekan ke kanan atau ke kiri untuk mengubah window level, dan ke atas ke bawah untuk mengubah ke kanan ke kiri untuk window width, ke atas ke bawah untuk window level. Sampai pada posisi yang objek low kontrasnya ini terlihat. Silakan diatur-atur nggih. Karena memang ini filter E1. Oh ya, untuk pengevaluasi citra low kontras silakan menggunakan kecerahan dari laptop yang paling maksimal. Karena memang low kontras perlu dievaluasi dengan kondisi demikian. Jadi ditekan ke kanan atau ke kiri untuk window width dan ke atas ke bawah untuk window level. Misalkan di sini karena memang ini Citra filter Edge itu cukup apa ya, cukup noisy dan cukup buram memang gitu ya. Makanya memang sebisanya saja sekiranya sudah agak kelihatan ya berarti sudah cukup seperti itu ya. Nah, kemudian bisa dievaluasi mana sih batas sekiranya Bapak Ibu itu masih kelihatan objeknya. Objek yang low kontras itu masih kelihatan di sebelah mana? Kalau saya sendiri masih kelihatan di 6 mili, agak samar-samar di 6 mili. Di 5 mili saya sendiri sudah tidak terlihat. Maka untuk filter E1 bisa kita isikan di sini. Variasi filter rekonstruksi untuk citra E1 saya memilih 6 mili. Tapi Mbak Rizka, saya itu 5 mili masih kelihatan kok di sini kok ini loh objeknya gitu ya. Oh ya monggo silakan dipilih di 5 mili. Karena ini memang tergantung pada pengamatan Bapak Ibu, jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, atau merasa bener ndak ya akhirnya terlalu lama begitu ya, tidak perlu. Karena Bapak Ibu merupakan fisika medis berpengalaman dan sangat kami hargai terhadap penelitian ini sehingga data yang akan kami peroleh dari Bapak Ibu akan kami gunakan semuanya sepenuhnya dan jadi tidak perlu merasa takut ataupun ragu karena gold standar pada penelitian ini adalah pengamatan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah E1 maka kita bisa berlanjut ke citra E2. Filter E2 dibuka citranya sambil menunggu. Nah, ini filter citra filter E2. Kita ingat sesuaikan windownya dulu. Tekan ke kanan, tekan nggih, kursornya ditekan. Tekan kanan, klik kanan terus ditekan geser ke kanan. Klik kiri, klik kanan geser ke kanan atau klik kanan geser ke atas untuk window levelnya. Kalau window width ke kanan, ke atas bawah ya. Ke atas bawah itu window level, ke kanan ke kiri adalah window width. Nah, kalau sudah, yang sekiranya masih terlihat oleh Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini. Oh, ini masih kelihatan di sini misalkan. Oh, berarti ya diisikan lagi di filter kedua adalah 6 mili misalkan. Nah, terus diisi terus begitu hmm, sampai di variasi yang berikutnya ya, sampai variasi MA. Ini saya random saja ya milihnya karena saya juga belum tahu hasilnya.
Tolong jangan dijadikan acuan. Lalu sudah boleh diisi kesan pesan dalam penelitian ini, lalu dikirim. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan penelitian dan berkontribusi pada penelitian ini. Dan untuk kedepannya, eh, penelitian ini akan disusun dan ditulis dalam sebuah jurnal. Nanti akan kami kabari ketika misalkan hasilnya sudah keluar. Dan juga andai kata ada apapun yang mau ditanyakan berkaitan dengan penelitian ini, silakan hubungi saya. Saya akan terbuka untuk diskusi. Sekali lagi, kami tunggu hasil penelitian, hasil pengamatan dari Bapak Ibu yang mana akan berkontribusi pada penelitian fisika medis. Selamat mengamati, selamat meneliti, selamat berkontribusi. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga amal Bapak baik Bapak Ibu sekalian dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.